dosen ngeliatin gue tiap hari dateng rajin, ketahuan mandi di kampus, banyak sering tidur di kampus. Akhirnya terindikasi ini salah satu mahasiswa susah nih kelihatannya. Anak orang susah. Tuh ada beasiswa tuh, mumpung kalau mau ikutin deh. Ke Perancis sama ke Jepang. Kan nanya, iya ya, cewek-ceweknya juga. Iya bener mah. Nah, itu gagal ya dulu ya. Gagal. Ini bahaya nih anak lo ke Perancis. Ke Jepang aja deh. Ada orang asing ya? Iya. Dari mana? Dari Indonesia. Indonesia di mana? Buset deh, Indonesia di mana? Iya. Lu mendingan di sini, lu ambil yang bisa lu ambil, lu bawa ke negara lu. Tapi lu jadi orang Indonesia, itu baru lu nanti dihormatin dan enak orang memperlakukannya tuh. Lu akan dapatkan yang baik dari situ. Cuman yang gue bingung di negara lu ini dua hal doang kan. Hukum sama politik di negara lu ini gue susah ngertinya. Lu belajar hukum gitu. Kita pokoknya maju tak gentar, membela yang benar. Asal bayar. Nah itu Megi yang bilang karena kan gue diberangkatinnya cuma-cuma Meg sama negara ini, gratis, beasiswa. Ya paling enggak apa yang gue terima gratis gue bisa balikin gratis lah kira-kira gitu. Ya yang anak bangsa yang luar biasa beruntung lah Indonesia punya sosok-sosok seperti dia itu. Terlepas dari dia agamanya apa enggak di hal itu tadi kemanusiaan itu ya. Memang peduli kemanusiaan itu tinggi banget sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat Mahakam, kita balik lagi nih di podcastnya penyanyi 684 Rest Area Mahakam 84 Spotlight. Sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu, sekali lagi gue minta tolong untuk yang nonton, biasakan nonton sampai habis. Habis itu like, komen, share dan subscribe ya, supaya podcast kita ini bisa lebih berkembang lagi. Sekarang tamu kita adalah seorang yang profesinya dua kali gue ketemu dia, dua kali ganti profesi dia. Gitu. Jadi agak bingung ya. Tapi ya coba nanti kita kulik tentang bintang tamu kita saat ini. Ada Charles. Charles, apa kabar? Baik, Meg. Oke. Plus nama Charles HM Sian. HM-nya apa tuh? Haji Mabrur. Haji Mabrur. Bukan. Itu ceritanya orang tua punya urusan yang ditanya, harusnya nanya ke orang tua gua. Tapi ceritanya gua anak pertama dari keluarga, cucu pertama. Ya berpengharapan lah orang tua itu sama kakek nenek gua. Jadi dari mbahnya ibu gua bilang ini ditambahin nama tengahnya Harapan. Karena ngedenger itu mbah dari bapak gua nambahin lagi Mengatur. Jadi Charles Harapan Mengatur Sihaan. Ceritanya bisa dia ngatur adik-adiknya, ngatur di harapannya rumah, dan jadi harapan keluarga ceritanya gitu. Tapi harapannya terkabul nggak kira-kira? Tuh dia tuh Mac. Harus wawancarain keluarga gua. Ya. Paling nggak sehat lah. Ya, yang penting itu ya. Sihaan ya. Iya. Marga lo jadi. Gue sama Charles di kelas 3 sekelas. Gitu. Jadi ya cukup dekat. Kita malah punya satu geng. Namanya Anak Band. Padahal nggak bisa ngeband juga gitu ya. Cuma waktu itu memang kan dikenal istilah anak band cuek gitu ya. Nah kita cuma cueknya doang, bandnya nggak ditambahin bisa, ngocol. Ditambahin ngocol ya, gitu. Jadi itu kita sekelas ya, les ya, sama siapa? Sama Yunta, Fangchun. Ya Ito, jadi Yusuf juga sih ya. Okay. Ito,
sama Yonda tuh ya. Oh iya, Sama Yonda Yonda. bos kita satu. Gitu. Nah, Charles habis lulus dari SMA 6, lu Terdampar lah di Udah di mana? Ganesha 10 Bandung, main di ITB di ceritanya. ITB. Jurusan Komputer. komputer. Tapi ya nggak sampai berakhir 2 tahun lah. 2 tahun kenapa? 2 tahun ternyata harus digeser lagi ke kampus lain karena dosen ngeliatin gue tiap hari dateng rajin, ketahuan mandi di kampus, banyak sering tidur di kampus. Akhirnya terindikasi ini salah satu mahasiswa susah nih kelihatannya. Anak orang susah. Tuh ada beasiswa tuh, mumpung kalau mau ikutin deh. Ke Perancis sama ke Jepang. Ya udah, coba ikutin, sialnya lulus. Cuman itu tadinya gue milihnya ke Perancis. Oh, ada 2 pilihan ya? Maksudnya emang 2 pilihan Perancis atau Jepang gitu? Iya. Diwawancarain lah setelah tes tertulis apa segala macem tuh. Kenapa milihnya Perancis? Ya gue bilang yang pertama sih karena gue minatnya matematika sama komputer. Banyak tokoh-tokoh matematikawan dan komputer lahir dari Perancis, gue bilang. Yang kedua, ya umur-umur 19-20 waktu itu gue polos aja jawabnya, itu kan kota mode, pusat keindahan dan kecantikan dunia. Wawancaranya juga nanya, iya ya, cewek-ceweknya juga, iya bener mah. Nah itu, gagal ya dulu ya? Gagal gue, ini bahaya nih anak ke Perancis, ke Jepang aja deh. Bahaya tuh ya, tambah rusak dong kalau ke Perancis. Jadilah ke Jepang, Jepang. beasiswa. Jurusannya masih sama kok. Electrical Communication Engineering. Di kampusnya Di kotanya Tokyo, namanya Shibaura Institute of Technology. Oke. Ada banyak orang Indonesia di. Kalau di kami dulu, gua tuh dari programnya Habibie dikirim 40-an orang ya waktu itu. Disebar lah itu di seantero. Oh, jadi nggak di satu kampus itu? Enggak. Jadi nyebar ya seluruh Jepang di berbagai jurusan juga ya? Iya, tapi umumnya eksakta sih. Oke, di Jepang berapa tahun di Jepang? 5 tahun. Selama itu lu mengalami benturan kebudayaan atau apa gitu? Iya, Mek. Kan Jepang disiplin kali ya orang atau gimana? Ya itu sih, bener. Sementara lu kan selengean. Tadi kan anak band tuh judulnya itu dari SMA 6. Ya di era tahun 80-an. Tiba-tiba ke Jepang. Ternyata di waktu itu tahun 86 itu Jepang tuh untuk jumlah orang asing itu relatif dikit banget waktu itu. Masih sedikit. Masih kental lah itu Jepang banget waktu itu. Sehingga singkatnya mereka itu gagap kalau ketemu orang asing. Artinya nggak dibilangin surprise enggak juga sih, kayak barang langka gitu. Yang lucunya itu waktu itu atau yang keinget banget itu dia nanya tuh, ada orang asing ya? Iya. Dari mana? Dari Indonesia. Indonesia di mana? Buset deh, Indonesia di mana? Itu aja udah tekanan, udah pressure buat gua waktu itu. Sampai akhirnya gue jelasin, tahu Bali nggak? Oh tahu. Iya, Bali itu di dalam Indonesia. Yang bener, Bali masa di Indonesia? Bali ya Bali. Bali kan deket Guam katanya. Aduh, itulah salah satu awal tuh. Agak aneh ya, padahal Jepang kan jajah kita ya. Iya, lucu loh. Itu yang nanya itu orang-orang terpelajar di lingkungan akademisi di kampus itu nanya, Indonesia di mana gitu. Gitu. Ampun. Ya, mungkin orang-orang mudanya kali ya, atau emang dosen gue lu nanya. Dosennya yang nggak tahu Indonesia. Iya, cuman memang dia dosen bahasa bahasa Jepang waktu itu ya, ngajar bahasa Jepang. Dia nanya kayak gitu. Oke. Ampun deh gue bilang. Selama di Jepang ada kejadian yang paling lu nggak bisa ingat, nggak bisa lupa. Nggak lupa. Ada sih banyak sih sebenarnya, tapi salah satu kali ya yang melekat banget itu
waktu itu suatu ketika gue tuh bikin kesalahan tuh sama dosen tuh. Itu dosen bidang studi mata kuliah apa ya, aparatus alat-alat perangkat elektronik lah, perangkat-perangkat ukur, measuring elektronik. Itu gue bikin kesalahan sama dia dan gue nggak ngerti, gue gugup banget umur 19-20 lah, bayangin. Di tahun itu TV masih banyak hitam putih, belum ada TV-TV lain di situasi waktu itu. Otomatis lah, gue harus minta maaf gimana caranya nih nembus. Singkatnya, gue bikin kayak orang Jepang banget tuh, berlutut di depan ruangan labnya si dosen itu, nunggu sampai dipanggil. Gue nggak berani lancang masuk ketok pintu kayak gitu. Emang budaya orang Jepang kayak gitu? Iya, gue mengertiannya gue waktu itu kayak gitu. Jangan-jangan kata dosennya lebay banget nih orangnya. Itu dia, jadi gue diem sejam, 2 jam kagak dipanggil, sampai yang ketiga baru dipanggil suruh masuk. Ngapain lu di situ? Iya, saya mengaku salah, Prof. Memang saya mohon dimaklumi, dimaafkan. Ya udahlah, singkat cerita dia terima, terus gue disuruh duduk. Lu gini ya, pesannya itu yang gue inget tuh. Lu nggak usah jadi orang Jepang, lu jadi orang Indonesia aja. Gue tuh udah ke Rusia, udah ke Amerika Utara, Amerika Tengah ataupun Amerika Selatan, ke Eropa. Gue tetap jadi orang Jepang. Lu mendingan di sini, lu ambil yang bisa lu ambil, lu bawa ke negara lu. Tapi lu jadi orang Indonesia, itu baru lu nanti dihormatin dan enak orang memperlakukannya tuh. Lu akan dapatkan yang baik dari situ. Oh iyalah, Prof. Cuman itu seminggu gue mikirin Indonesia itu yang kayak apa gitu. Gue bingung bilangin. Lu sendiri nggak tahu ya? Bisa kejawab gitu. Lu sendiri nggak tahu tuh identitas orang Indonesia kayak apa Di sebenarnya? negara itu loh, mereka yang nunjukin budaya jati diri, dia bisa jelas mengatakan Jepang itu ini. Sementara gue Indonesia, ya adanya di paspor sama di KTP doang. Oh iya gitu. Akhirnya gue sadar, oh iya gue orang Batak yang berkeluarga negaraan Indonesia. Oh, gue harus jaga, memastikan siapa saya, dari mana saya, mau kemana saya, itu ternyata perlu, kira-kira itu sih salah satunya ya, dari sekian banyak yang ingat waktu itu. Itu ya. 5 tahun di Jepang. Bahasa Jepang lo oke dong? Iya sih. Ya paling enggak sih dulu syaratnya bisa menghafal 5.000 kanji minimum, kalau enggak dipulangin. Atau bisa baca koran tapi tiras nasional kayak Kompas, Tempo atau Suara Pembaruan. Jadi di sana itu ada Asahi Shimbun atau Yomiuri Shimbun. Itu harus bisa baca itu dari halaman 1 sampai halaman terakhir. Yang susah tuh halaman 1, 2, 3, apalagi opini itu kan. Kalau gue udah awal-awalnya itu ramalan cuaca, itu doang bacanya. Tapi setelah bisa, ya itu deh, aman nulis. Lu tadi bilang 5.000 kanji, emang lebih dari 5.000? Lebih, jadi 5.000 itu, kanji. kalau di Jepang itu SD sekian ratus kanji, SMP sekian ribu kanji, SMA itu 5.000 kanji, baru dia layak masuk perguruan tinggi. Tanpa itu, ya perguruan tingginya yang akan kesulitan nantinya jadinya, ceritanya gitu. Ya, satu lagi di Jepang budaya pendidikan ya. Jadi mereka mementingkan sekali pendidikan. Betul ya, kayak gitu ya. Iya sih, gue juga baru nyadar tuh. Apalagi kita yang dari SMA 6 nih yang cinta banget pendidikan katanya dulu. Terus gimana? Jadi lucu di Jepang itu, gue aneh tuh pertama kali ngelihat megang duit dari yang uang kertas lah ya, yang termurah 1.000 yen, 5.000 yen, 10.000 yen. Ternyata uang yang paling mahal 10.000 yen itu di kertasnya itu pecahannya. Di dalamnya itu bukan gambar kaisar atau gambar pahlawan atau gambar tokoh-tokoh politiknya Jepang gitu, enggak. Itu gambar rektor pendiri sebuah perguruan tinggi yang boleh dibilang tertua lah di Jepang. Itu wajahnya rektor tuh di situ. Kalau yang 5.000-an, lembar 5.000-an itu dia wajah seorang penulis, penulis tapi akademisi juga, penggiat kampus. Nah yang 1.000-an itu wajah seorang matematikawan atau ahli kimia, seorang orang ahli kimia. Ya, kayak gitu. Itu
gimana ya, kalau di Jepang itu namanya pendidik atau rektor ya yang tertinggi. Kalau ada event-event nasional apa tertentu yang melibatkan pejabat, namanya baik itu pejabat daerah atau pejabat pusat, biasanya rektor itu dia duluan duduknya. Kalau ketika mengundang rektor itu dia di depan, duduk duluan, dia duduk, baru pejabat-pejabat yang lainnya selesai gitu, nah baru dimulai. Kayak gitu keadaannya itu. Kan beda banget sama kita ya. Beda. Jadi guru kita bercandain. ya. Jadi begitu tinggi ya orang Jepang menempatkan pendidikan itu ya. Itu yang agak wah gila, gimana nih gua adaptasinya nih, nyesuaiinnya. Ya. Jepang itu kan apa kekaisaran gitu ya. Iya, men. Pengaruhnya terhadap kehidupan mereka sehari-hari itu apa tuh masyarakatnya ya? Simbol sih ya, kalau kaisar itu cuman simbol. Cuma simbol. Kesehari-hariannya nggak terasa sih ya hadir keberadaan kaisar. Hanya itu doang. Dia salah satu ajaran falsafahnya Jepang kan Shinto. Shinto kan bukan agama, dia falsafah aja. Jadi bukan agama itu ya? Kayak Pancasila gitulah. Jadi kaisar identik dengan Shinto dalam teladan apa namanya figur ya, figur itu. Kalau keseharian dari mulai bangun tidur sampai tidur, masyarakat Jepang nggak merasakan dan nggak kelihatan ada kehadiran unsur kaisar-kaisar gitu, nggak ada sih. Oh gitu. Iya. Ya kalau di Indonesia kan ada di Jogja ya Sultan gitu. Itu kan itu ngaruh banget, pengaruhnya ya. luar biasa tuh terhadap kehidupan keseharian di masyarakatnya. Benar. Gitu. Tadi lu bilang bahasa Jepang ya lumayan lah ya. Iya harus sih, karena keharusan. Gue ngelihat CV-nya Charles itu ada juga dia bukan menguasai ya, nggak tahu menguasai atau enggak, tapi ada juga bisa bahasa Rusia. Tuh gimana tuh ceritanya? Nggak tahu tuh otak kiri gua atau otak kanan gua kalau yang namanya bahasa itu kok enak gitu dikunyah. Jadi ceritanya waktu di Jepang itu semua mahasiswa di Jepang dia punya mata kuliah wajib yang harus diikutin dalam hal bahasa, yaitu bahasa asing selain bahasa Inggris. Kalau bahasa Jepang kan udah bahasa ibunya mereka ya. Nah bahasa Inggris itu bahasa asing pertama. Nah kalau udah jadi mahasiswa dia harus bisa mengikuti mata pelajaran bahasa asing lain. Nah, gue pikir-pikir kalau gue ngambil termasuk mahasiswa dari luar juga harus pilih itu. Gue nggak dibedain, udah sama. Nggak dibedain. Udah diperlakukan dalam hal apapun udah sama. Oke. Nah, gue mikir kalau ngambil bahasa Prancis, bahasa Jerman, pasti gue kalah nih karena banyak mereka yang dari SMA juga udah pernah dan mengenal lah sedikit banyak tentang unsur kejermanan atau keprancisan atau bahasa Spanyol lain. Gue pikir bahasa Rusia nih barangkali nih. Gue kan harus bersaing sama mereka juga, ada kompetisi ngambil SKS segalanya. Ya udah gue pilih Rusia. Ternyata bener 8 SKS gue dapat A. Tapi tahu nggak kenapa? Karena gue jago ngomong huruf R doang. Jepang itu nggak jago bilang R, kadang Iya, orang Jepang nggak bisa R ya. Dosennya, profesornya seneng gitu ngeliat gue nih jago nih ngomong R. Nggak tahu kenapa gue emang bisa gitu kebetulan waktu itu kesempatan. Sampai selevel apa tuh lo belajar Rusia? Apa ya? 8 conversation atau apa? Ada, tapi kebanyakan keilmuan sih ya, aspek keilmuan ya, bahasa dari perspektif ilmu ya. Ya tapi nggak terhindarkan percakapan gitu. Padahal zaman tahun segitu sebenarnya pemerintah kita dengan Soviet nggak mesra ya? Iya, sampai sekarang juga bener sih. Iya. Ya, ada pengaruhnya. Polos-polos aja gue nggak nyangka itu. Nah, kan gue kembali tuh tahun 90-an akhir. Kembali ke ya. Indonesia, oke. Balik ke Indonesia tahun 90-an akhir atau 91 awal harus kerja tuh mengabdi di BPPT. Nah, gue nggak tahu kenapa gue lupa ya berapa waktu, apa seminggu apa 2 minggu apa sebulan gitu. Harus ngikutin prosesi screening di pegawai negeri itu. Terutama mereka-mereka yang baru pulang dari luar negeri katanya. Nah teman-teman gue yang balik dari luar negeri di screening itu sebentar-sebentar doang. Gue doang lama banget.
ternyata yang paling lama itu ditanyain karena ini kenapa ada mata kuliah bahasa Rusia lo ambil nih. Ditanyain itu buat semuanya. Waduh, hubungan apa lo sama Rusia ini segala macam. Waduh. Jadi itu ya. Dulu emang musimnya screening gitu ya. Apa pegawai negeri, Oh ya. Terus tapi lu lolos dong. Iya, akhirnya sih. Cuman lama ditanyain sampai ke nenek gua, ditanyain ke kakek gua. Gara-gara cuma ngikutin ambil mata kuliah bahasa Rusia doang. Jadi screening kayak kita screening ini ya, apa keturunan mohon maaf nih, keturunan PKI gitu ya. Iya. Kayak gitu ya. Sama ideologi gua, kegiatan gue di kebetulan gue Kristen nih, mamanya di gerejawi apalah gitu-gitu deh. Diafirmasi dan konfirmasi. Oke. Jadi balik ke Indonesia kerja di BPPT. BPPT. Yang di Tamrin, sampingnya Departemen Agama. Gue ketemu Charles lagi dan ternyata dia sedang menangani kasus. Gue bilang lah, ini gimana caranya nih orang dari komputer, elektro, tiba-tiba ketemu sudah jadi lawyer. Gimana tuh ceritanya? Iya. Itu tiba-tiba atau emang ada proses panjang sih itu ceritanya? Atau tiba-tiba lu memutuskan jadi bergerak di hukum gitu ya? Iya, gimana ya? Umur berapa tuh? Udah lumayan juga kok. Itu tahun 2008 kalau nggak salah gua ambil kuliahnya tuh. Awalnya ya itu kita sepulangnya dari Jepang itu kita mencoba mengabdikan diri atau memberi apa yang bisa diberilah dari yang dimiliki, melayani di beberapa perindustrian, industri manufacturing di Batam 5 tahun, terus ke timurnya Jakarta di Cibitung sampai ke Kerawang, baik elektronik maupun otomotif gitu. Singkat cerita, ternyata kebetulan gue banyak di lingkup orang-orang pelaku usaha industri Jepang sih ya. Mereka ternyata mengatakannya ini, udahlah Charles, lu kan kalau penguasaan masalah industri atau hal-hal teknis, manajemen ataupun engineering dan sebagainya, kelihatannya nggak ada kesulitan lah untuk menguasai itu. Cuman yang gue bingung di negara lu ini dua hal doang kan. Hukum sama politik di negara lu ini gue susah ngertinya. Lu belajar hukum gitu. Ini serius nih, orang Jepang yang ngomong gitu? Iya. Emang ada temen juga yang mendukung juga. Iya, nggak apa-apa tuh kalau lo bisa, apalagi kalau mau jadi advokat, kan selama nafas masih ada di mulut, profesinya melekat terus. Akhirnya ya udah. Terus gue bilang, ya lu mau jangan cuma ngomong, biayain juga nggak gitu. Oke. Suruh kuliah lah gue. Ya itulah. Jadi bukan karena lu Batak, lu harus lawyer gitu ya? Gue rasa kali, gue nggak tahu juga tuh. Iya kan? Ya, gue mau nanya nih sebenarnya, ya lu mau anggap serius atau bercanda, tapi kenapa orang Batak cocok jadi lawyer? Aduh, jawaban objektif nih. Kalau gue tarik ke diri gue sendiri, kita dari kecil di lingkungan keluarga itu udah dibiasain untuk berbicara di hadapan keluarga kecil, mikro, sampai ke keluarga makro. Cepat atau lambat, setiap orang Batak, apalagi yang laki-laki, akan datang tiba saatnya dia harus berbicara. Dan mestinya mampu menanggapi siapapun yang mendengarkan atau memperhatikan atau mengikuti pembicaraan kita. Nah, berbicara itu kan bukan omdo omon-omon, maksudnya ya harus ada isinya lah kira-kira gitu kan. Lalu di kita orang Batak sih, sorry ini jadi agak kita udah terbiasa hidup dengan teratur atau sadar kalau nggak ada aturan, ya pasti jangan berharap untuk memperoleh pelayanan hak-hak lah gitu, kira-kira itu. Siapa yang ngikutin aturan atau siapa yang ingin memperoleh haknya, ya dia harus mengerti aturannya. Karena kan hak itu merebut.
Oke. Hampir kayak jatuh cinta. Cinta itu kan merebut, Mek. Bukan berkah, bukan anugerah. Kalau gue cinta mengejar, bukan merebut. Iya. Setuju. Pokoknya Gue mengejar tapi ditolak juga gitu. Ya. emang gue enggak. Oke, ya, jadi curhat nih gue. Oke, itu ya sebenarnya ya. Ya mungkin secara general seperti itu ya. Iyalah, kurang lebih anunya. Di samping emang itu tadi omongan dosen yang pertama di Jepang itu loh yang bilang, lu jadi orang Indonesia aja, itu juga gara-garanya tuh. Jadi gua harus paham dari mana gua, di mana gua, dan mau kemana gua. Intinya ya mengenal identitas diri sendiri. Ya, oke. Sebagai lawyer, apa lu di perusahaan kah atau buka kalau lawyer apa sih, buka praktek atau apa? Iya, gua ada kantor hukum memang. Kantor ini ya. Law firm. Kalau secara profesi kan kita nggak boleh, harus terbuka lah. Siapapun yang punya keluhan masalah ketika datang ke seorang praktisi hukum, katakan lawyer atau advokat gitu, tanpa alasan yang jelas dan sah, kita nggak boleh nolak. Itu Artinya semua perkara itu kita harus layanin pada dasarnya. pada dasarnya itu ya sebenarnya ya. Sehingga kalau dibilang gua kemana-kemana susah juga. Hanya memang akhirnya dalam perjalanan adalah fokus di bidang hukum bisnis ya, di corporate, lalu di perburuhan, ya tanpa melepas juga hal-hal kepidanaan atau keperdataan lain. Gitu ya. Kayak gitu sih. Tapi lu megang beberapa perusahaan ya untuk konsultan hukumnya Melayani, Mek. Bukan megang. Ya. melayani ya. Gue agak sensitif kalau ditanya. Iya, berapa perusahaan Jepang. Benar, berapa perusahaan. Ya, multinasional lah. Ada perusahaan Eropa juga, ada perusahaan Jepang juga. Ya. Jadi hitung-hitung udah berapa lama lo berprofesi sebagai lawyer sampai saat ini? Kalau dihitung sama magang-magangnya segala, dari gue kuliah tuh 2008. Sebenarnya 2010 udah mulai terjun. Tapi sambil kerja juga jadi kepala pabrik tuh di salah satu perusahaan industri di Karawang sana. Udah mulai dari situ sih. Kalau disumpah, bukan disumpahin, ambil sumpah itu 2013. 2013. Iya. Itu resminya lah ya. Iya. Oke. Tadi ada yang nanya tuh teman gue. Lawyer sama advokat apa bedanya? Astaga. Sama. Sama ya? Ada Maksudnya yang bilang attorney, ada yang bilang lawyer, ada yang bilang advokat, ada yang bilang pengacara. Ya kalau kenapa bisa beda gitu istilah-istilah itu? sejarah lah itu. Oh. Dulu Bang Buyung kan pertama-tama advokat di Indonesia ini kan Bang Buyung Nasution. Ya dia masih ada pengaruh dari Belanda sana juga kan ya. Oh, istilah dari itu asalnya ada gitu latar ya. belakangnya. Jadi emang sama aja ya mau dibilang advokat apa. Benar. Lu pernah nangani kasus yang sempat meledak nggak? Iya, setiap kasus sih sebenarnya meledak, cuman kalau Maksudnya meledak diketahui publik gitu ya. Ya di media massa atau apa? Itu Mas Roy Suryo waktu itu sih terakhir ya, pidana waktu itu. Oh, Roy Suryo yang sebelum ini dong, sebelum ijazah palsu ini ya, yang Tahun 2017 dulu ya, kalau nggak salah, 2017. apa 2018 lupa tuh. Enggak deh. 2019 apa ya? Nggak salah. Iya. itu lu pengacara mendampingin ya Roy Suryo ya. Ada kepailitan apartemen dulu karena banyak penghuninya, jadi ya masif juga sih ya. Pemilik apartemennya itu banyak waktu itu, kepailitan itu juga ada. Jadi macam-macam ya. Ya yang paling ini sih unik terakhir kemarin itu tentang si Mas Roy sih. Mas Roy Suryo. Jadi ini ada istilah apa?
bercanda atau apa gitu ya. Pengacara tuh membela yang bayar apa membela yang benar? Oh, kita pokoknya maju tak gentar, membela yang benar. Asal Bayar. nah, itu Megi yang bilang tuh barusan. Enggak lah, ya. Ya kita juga kalau nggak ada, kadang mengurus itu kan perlu biaya juga ya, Ya, banyak hal ya. Oke. Iya sih. Cuman memang itu ya di masyarakat suka bercanda gitu. Makanya gue bikin ada giumnya. Maju tak gentar, membela yang benar. Asal lihat-lihat yang gimana. Ya. Asal tidak bertentangan hati nurani lah. Gitu ya. Gue ngelihat juga Charles nih sering di FB ya. Terjun ke semi-semi politik gitu loh. Ada organisasi apa gitu ya. Lu apa tuh? Kenapa tuh bergerak di bidang? Sebenarnya bukan politik, tapi ya memang hidup nggak bisa lepas dari politik, hukum pun nggak bisa lepas dari politik sih ya. Sebenarnya melayanin, karena kan gue diberangkatinnya cuma-cuma, Mek, sama negara ini, gratis, beasiswa. Ya paling nggak apa yang gue terima gratis, gue bisa balikin gratis lah kira-kira gitu. Ya yang gue bisa waktu itu perhatiannya ke melayani masyarakat umum di beberapa kegiatan-kegiatan seperti salah satunya kegiatan Daulat Desa. Daulat itu, Desa. Itu bareng sama almarhum Buya Syafi'i Ma'arif dengan Gus Solah, adiknya almarhum Gus Dur. Ya dengan beberapa tokoh-tokoh lain juga karena di latar belakangin mereka-mereka lah. Jadi sebenarnya kayak kemanusiaan sih. Bukan politik gitu. Ya? Enggak, cuman emang nggak bisa lepas dari aspek politik juga. Jadi sih. memang pasti bersentuhan ya? Bersentuhan. Karena itu kan tokoh-tokoh politik juga tuh. Iya. Kayak gitu. Ada lu apa dalam hal ya inilah bergerak di bidang kemanusiaan. Lu melihat tokoh siapa yang menginspirasi lu untuk bergerak di bidang kemanusiaan? Iya bener sih ya. Yang pertama dulu waktu pas kuliah di Bandung itu memang almarhum Gus Dur sih yang kencang banget ya. Dia bukan siapa-siapa waktu itu tuh Gus Dur itu kan di tahun-tahun 80-an itu. Masih ketua NU? Udah ketua NU? Belum? Tokoh NU. Tokoh NU ya? Seorang ketua NU lah. Tapi dia memang alumni ITB juga. Pernah sorry. Dia dekat sama ini Romo Mangunwijaya, arsitektur ITB waktu itu. Jadi dari situlah mulai. Nah si Gus Dur waktu itu antara lain dia bilang kalau ingin membenahi atau ingin ikut memajukan negara kita ini yang udah kita capek susah payah kita rebut ini, kalau Pulau Jawa serahin sama saya katanya. Tapi kalau di luar Pulau Jawa ya abang lah nih. Dia nggak tahu ya kalau kami yang dari Sumatera orang Batak gitu dia manggilnya abang gitu, sama abang lah yang juga udah kebetulan menikmati tercerahkan lah bahasa dia tuh udah berpendidikan gitu. Kalau di luar Pulau Jawa kalian lah ya inilah orang Batak inilah mungkin salah satunya si Charles dan yang lain-lainnya itu dulu awal-awalnya itu tuh membenahi itu. Dia waktu itu kasus Kedung Ombo sama Romo Mangunwijaya, Kalicode, terus Waduk Kedung Ombo dulu tuh. Itu di era-era kita tahun-tahun 84-an, tahun 85-an itu kan santer banget ya. Ya. Dari situ sih awal-awalnya. Tapi berarti sering ketemu Gus Dur? Iya, waktu itu. Malah orang-orang di lingkungan NU juga ngeliatin ini siapa nih orang atur, orang Batak, Kristen, apa segala macam. Ya. Tapi ya asik sih. Gimana menurut lu Gus Dur seorang? Waduh, gila ampun, gua nggak bisa bikin satu kata yang pas ya. Ya itu sosok anak bangsa yang luar biasa, beruntung lah Indonesia punya sosok-sosok seperti dia itu. Terlepas dari dia agamanya apa, nggak di hal itu tadi kemanusiaan itu ya. Memang peduli kemanusiaan itu tinggi banget sih. Almarhum Gus Dur ya. Oke, Las. Jadi sekarang lu lebih banyak ke
sebagai lawyer ya atau apa Ya, advokat. lawyer, tapi ya itu jadi udah candu tuh yang jadi pemerhati gerak-gerik kehidupan bersama kita. Nah, gue juga pernah lihat Charles itu dia jadi ketua atau kepala marga Sihaan se-Jabodetabek atau apa itu? Apa tuh, Les? Iya, Sihaan semua gitu. enggak, Siahan itu ada 7. Oh, Sihaan tuh ada 7. 7 cucu-cucunya Siahan itu. Kalau anaknya sih 2. Hah? Dari 2 itu yang satu anaknya 4, yang satu 3, totalnya 7. Hah? Nah, gue itu keturunan yang kelima, anak kelima. Gue lah jadi ketuanya dari yang anak kelima itu. Lalu dari yang keseluruhan itu gue kebetulan sekarang sekretarisnya, sekjennya. Oh gitu. Sihaan. Jadi semua marga Sihaan kenal lo dong, Les? Harusnya kali ya, gue nggak tahu juga itu mereka, tapi Harus. iya. Pokoknya urusan Siahan se-Jabodetabek ya, Se-Jabodetabek. mau nggak mau harus lewat gue juga sih memang. Oh gitu. Tokoh terkenal Sihaan siapa? Niko Sihaan gitu ya? Di kelas kita itu Oh gitu. Di ITB ya dulu ya? di 6 lagi. Oh, Niko emang anak 6? Nah, iya lah. Oh gitu. Adik kelas kita, teman jauh di bawah kita dia. Ya, jauh dong. Fungsinya apa, Bro? Keinian apa marga itu apa yang dilakukan apa? Yang memastikan ini sih ya, kalau marga ini memastikan eksistensi mungkin ya, sama nilai-nilai yang selama ini baik, lalu bisa tetap selaras dengan dinamika kehidupan yang berubah dan ya berbagai macam, ada AI lah, ada apalah segala macam, tetap selama setiap orang masih di belakangnya ditulis Sihaan, nah berarti kan dia punya kepentingan sama Sihaan, kecuali dia buang itu marga Sihaannya. Oh, Segala hal yang ya, intinya sih hal-hal yang berkaitan dengan sukacita atau duka cita. oh ya, oke. Khususnya konsentrasinya di situ. Hal yang berkaitan dengan sukacitanya marga Sihaan, kita sikapi gimana standar aturannya dalam bersukacita, atau ketika berduka cita seperti apa gitu. Ada berapa ribu Sihaan di Jabodetabek? Wow, 20.000, tar dulu gua 5.000, iya hampir 20 ribuan sih kakak. 20 ribuan kakak Sihaan. Jiwa ya, sorry. Jiwa ya? Ya. Oke. Marga lain ada gitu-gitunya juga. Ada, sama. Di Batu Nasution tadi yang Nah, Nasution itu masih bagian dari Sihaan. Oh itu. Itu yang gue ikutin dari Adnan Buyung dulu. Adnan Buyung kan Nasution juga Ya, ya. Ya, dia mengatakan dengan ya kami itu masih bagiannya dari Sihaan yang merantau ke selatan sana lah, menjadi Nasution, Nasaktion kan, Nasution itu sakti dia. Lu tahu nggak marga Batak ada berapa? Ratusan. Hah? Ratusan kali. Ratusan ya? Ya, Ya orang kan kenal ya Sihaan, Nasution, Siregar apa gitu ya. Cuman masih banyak yang nggak dikenal, kurang dikenal gitu ya. banyak emang marga-marga yang kurang populer, maksudnya mungkin keturunannya aja kebetulan nggak banyak. Di Jakarta ini mungkin juga karena nggak banyak, jadi ya kurang kelihatan. Tapi lu sekarang masih jadi ketua dan sekjen secara umum marga Sihaan yang ada Masih. 7 itu ya. Iya. Luar biasa. Oke, Charles, gue mau dengar pendapat lu tentang podcast kita ini. Gimana? Wow, weh. Ini dia nih, memang terima kasih banget ya buat Maggie dan kawan-kawan yang menyelenggarakan podcast Rest Area SMA 6. Memang pemiliknya Angkatan 84 Jakarta. Ini luar biasa, ini media yang gua nggak sangka-sangka. Kok bisa ada ide kayak gini, padahal kita udah
Sorry nih, gua aja udah dikit lagi udah mau 60-an. Semua juga udah 60. Iya, tapi batin kita itu masih hidup ternyata, dan hidup itu dihadirkan dengan media podcast ini, keberadaan, kehidupan, sejarah apa dah sebagainya itu. Artinya nih media mempertemukan mantan-mantan SMA 6 yang luar biasa, itu spektrumnya luas, ini bisa dihadirkan melalui media podcast ini. Wow, keren banget. Maksudnya itu bermanfaat banget. Gue yakin banget banyak banget manfaatnya. Ya, mudah-mudahan Mas ya. Jadi memang kita bikin ini memang untuk sebenarnya yang paling utama untuk silaturahmi. Jadi kita selain ketemu ini kan yang nonton juga bisa terasa apa seolah mengobrol dengan kita. Iya benar, benar. Oke, Charles Siaan, yang HM tadi apa? Harapan Mangatur. Charles Harapan Mangatur Siaan, seorang lawyer tapi kuliahnya juga macam-macam gitu ya. Las, terima kasih banyak udah hadir. Gua juga harus berterima kasih banget masih bisa hadir, diberi kesempatan bersilaturahmi sama teman-teman SMA buat SMA 6 nih. Oke. Terima kasih banyak. Semoga sukses ke depannya ya. Thank you, Max. Sukses juga buat podcast kita. Oke, Sobat Mahakam, kita sudahi pembicaraan dengan Charles Siaan, teman kita di SMA 684. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan di podcast Rest Area Mahakam 84 Spotlight dengan narasumber yang lain, dengan bidang-bidang yang lain. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, man. Yeah.